Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru PAUD. Salam hormat dari saya, Sylvester Nusa. Selamat berjumpa di channel YouTube saya yang baru pertama kali saya buat kali ini. Saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tentu saja kita semua bekerja di rumah dan berbagai aktivitas kita sudah mulai kita kurangi. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan di rumah adalah mendampingi anak kita belajar. Nah, Bapak dan Ibu guru di rumah serta para orang tua, apa yang harus kita lakukan kalau kita berada di rumah? Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu di rumah untuk membantu anak berkembang dengan cara kita memberikan stimulasi terhadap anak-anak kita. Nah, stimulasi bisa kita lakukan dengan cara yang pertama kita harus meluangkan waktu dulu. Lalu kita membuat perencanaan belajar dan bermain bersama anak setiap hari. Sekaligus kita menyediakan media-media pendukung yang bisa membantu kita dalam melakukan stimulasi anak. Baiklah Bapak dan Ibu, di pertemuan pertama ini sebelum kita membahas lebih jauh teknik-teknik terkait bagaimana cara orang tua melakukan stimulasi, saya mengajak kita semua dulu untuk memahami prinsip-prinsip dasar-dasar bagaimana pentingnya PAUD pendidikan anak usia dini ini. Semua kita sudah tahu bahwa perkembangan anak usia dini itu membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang dan dia berubah dari waktu ke waktu, yang mana perubahan itu terjadi karena anak melihat, anak mendengar, anak merasakan. Anak belajar dari sesuatu yang ia pegang, yang ia lihat dan ia rasakan. Dan ia bergerak dari satu waktu ke waktu yang berikutnya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dengan adanya interaksi dengan orang tua dan orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar, anak mulai memahami lingkungan dan dunia luar. Baiklah Bapak dan Ibu, anak-anak itu terus belajar setiap saat. Karena itu tugas kita adalah memberikan informasi yang benar. Karena anak belajar dari contoh atau praktek-praktek yang orang dewasa lakukan di sekitar kita. Karena itu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai kakak, sebagai tante, sebagai om, kita ketika berada dekat anak, alangkah baiknya disarankan untuk kita berperilaku, bertingkah laku yang sewajarnya sesuai dengan norma-norma. Jika kita menginginkan anak kita menjadi orang yang hebat, orang yang baik, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita tentang norma yang sebenarnya. Bagaimana kita harus berbicara, bertingkah laku, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Karena informasi yang diperoleh anak, baik yang didengar, yang dilihat, dirasakan, dilihat, itu yang akan terekam dalam memori anak. Baik Bapak dan Ibu, guru, para orang tua, kita semua menyadari bahwa aspek-aspek perkembangan anak itu meliputi ada aspek fisik dan non fisik. Kalau fisik itu adalah organ tubuh yang bisa kita sentuh. Tetapi kalau non fisik itu berupa perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, perkembangan spiritual. Jadi ada empat aspek perkembangan anak yang utama. Yang pertama apa? Fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan ada satu yang terakhir adalah nilai-nilai moral dan spiritual.
Nah, Bapak dan Ibu, perkembangan anak dimulai ketika ia mulai berinteraksi dengan teman-teman, dengan orang tua. Contoh sederhana, misalnya ketika anak kita bermain lompat tali, atau yang biasa akrab di lingkungan anak-anak mereka menyebut tali merdeka namanya. Ada dua orang masing-masing pegang ujung tali, lalu yang satu bagian melompat. Yang dua orang itu mengayunkan tali, lalu yang akan melompat itu dia harus bisa pandai mengangkat kaki melompat supaya tidak terjerat oleh atau tidak terjatuh karena tali. Dengan melompat tali merdeka tadi, secara langsung atau tidak langsung kita sedang mengasah atau menstimulasi perkembangan fisik anak. Dalam menstimulasi perkembangan fisik anak ini ada aspek fisik yang sedang dirangsang. Struktur tubuh, struktur tulang, dan organ tubuh lainnya terstimulasi secara baik. Karena itu sering-seringlah menyediakan waktu atau membiarkan anak bermain ya. Yang berikut, dengan bermain tali merdeka misalnya, itu kita menstimulasi perkembangan emosional anak. Dengan bermain, anak menyatakan bagaimana kegembiraannya, kesenangannya, hobinya. Secara psikologi, anak menjadi lebih ceria dan mereka menjadi tenang. Dengan bermain tali merdeka juga kita menstimuli aspek sosialnya. Dia membangun hubungan pertemanan, persahabatan dengan teman-teman yang lain. Dia berinteraksi. Lalu dia memahami norma-norma dasar ketika bermain. Tata cara bermain yang benar. Dengan bermain tali merdeka juga kita mengasah perkembangan kognitif atau perkembangan otaknya. Anak mulai mengenal kosakata baru. Kata-kata didengar dari temannya, misalnya tali, atau lompat, atau pegang, atau kuat. Itu sejumlah kata-kata yang diperoleh oleh anak, dan itu terekam dalam memori ingatan anak. Atau kita kasih contoh, ketika seorang anak bernyanyi misalnya, aspek apa yang distimulasi? Aspek yang distimulasi adalah aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial juga. Aspek fisik, anak mencoba bagaimana menggerakkan tubuh sesuai dengan irama lagu. Aspek kognitif, anak mulai mendengarkan kata-kata dan menyebutkan kata-kata lagu-lagu itu. Emosional, anak saat bernyanyi, anak coba memposisikan dirinya sesuai dengan alunan musik atau lagu tadi. Jadi dengan bernyanyi sesungguhnya sangat membantu anak. Hal sama dengan aspek sosial. Anak akan lebih merasakan bagaimana suasana yang gembira, suasana yang sedih, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan dan pembelajaran anak itu dimulai dengan bermain. Jadi jangan melarang anak kalau anak sedang bermain. Karena dengan bermain anak mulai belajar tentang dunia ini. Dan tahun pertama anak mengenal dunia luar itu adalah dengan mulai memegang benda-benda sekitarnya, melihat orang tua dan saudaranya yang di dekat anak. Dan pada tahun pertama adalah tahun kehidupan yang sangat krusial sebagai fondasi dasar dalam perkembangan anak. Baiklah Bapak dan Ibu, berbicara tentang perkembangan anak, terkait tumbuh kembang anak misalnya, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya perkembangan otak anak.
Di tahun-tahun awal kehidupan hingga atau di masa-masa usia emas anak, itu terjadi lonjakan perkembangan sinaps, jaringan sel otak yang berkembang dari satu sel ke sel yang lain dan akan membentuk sebuah jaringan laba-laba. Seperti jaringan laba-laba, jaringan otak itu akan menjadi lebih kuat kalau distimulasi. Saat lahir sampai 3 bulan, 3 tahun, bahkan 14 tahun terus bertumbuh atau sel jaringan otak itu terus berkembang. Namun yang paling pesat di usia emasnya, 1000 hari pertama kehidupan. Kalau pada saat lahir misalnya, itu sel-sel otak bertumbuh itu ibarat seperti padi di sawah. Orang saat tanam padi pertama di sawah, itu kita lihat antara batang padi yang satu dengan lain itu terjadi jarak yang panjang. Tetapi pada usia 3 bulan, padi-padi itu, akar-akar padi sudah mulai berkembang. Kita melihat di petak sawah itu mulai daun-daun padi mulai saling bersentuhan karena dia sudah mulai subur dan perkembangan anak padi itu sudah semakin lebat. Harapannya pada usia 3 tahun, jumlah padi yang ada di sawit semakin lebat, apalagi ditambah dengan pupuk. Kalau kita beri pupuk, maka tanaman itu menjadi lebat. Lebatnya padi tadi atau lebatnya sel otak tadi, jaringan otak tadi, harapannya akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah, tidak boleh berkurang atau tidak boleh ada yang rontok atau mati. Namun kondisi seperti itu bisa saja terjadi. Ada terjadi kerontokan sel otak karena kurang stimulasi, atau kita salah mengasuh anak, atau proses pengasuhan atau pendidikan anak itu kita mengabaikan perilaku yang ramah anak, misalnya perilaku yang kasar dan perilaku yang tidak mendukung perkembangan anak, itu secara langsung atau tidak langsung menghambat perkembangan otak anak. Baik Bapak dan Ibu, perkembangan otak itu sangat dipengaruhi juga dengan asupan gizi. Asupan gizi itu terkait makanan dan minuman yang dimakan oleh ibu saat hamil maupun pada saat bayi sudah dilahirkan dan sudah usia balita. Bagaimana jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang ibu dan anak. Jadi asupan gizi sangat menentukan kualitas kehidupan seorang anak. Baik Bapak dan Ibu, karena itu saya sarankan setiap hari ibu hamil, ibu menyusui dan balita, alangkah baiknya selalu makan makanan yang bergizi. Makan makanan bergizi itu dimulai dari ada nasi, ada sayur, ada protein. Protein itu bisa saja ada daging atau ikan atau telur atau tahu atau tempe dan sebagainya. Lalu minumlah susu. Sisihkan uang untuk membeli susu. Susu harus menjadi kebutuhan utama di rumah. Jadi orang tua tidak perlu merasa rugi, tidak perlu merasa menyesal untuk membeli susu, karena dengan cara itu kita sedang berinvestasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan untuk anak. Kita sedang menyiapkan generasi-generasi yang hebat, calon-calon pemimpin yang hebat di masa depan. Oke, baik, kita lanjut dengan diskusi. Baik Bapak dan Ibu, salah satu cara yang terbaik agar anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya adalah harus ada dukungan ayah atau bapak dalam pengasuhan anak. Kenapa? Anak itu kan lahir bukan hanya kehendak ibu saja, kan kehendak antara bapak dan mama. Anak itu akan bertumbuh dan berkembang secara seimbang dalam semua aspek perkembangan
kalau ada peran Bapak yang turut terlibat dalam proses pengasuhan anak. Dengan ayah terlibat menjadi pengasuh setiap hari selalu meluangkan waktu, maka anak menjadi lebih percaya diri karena sosok ayah dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, motivasi anak untuk menjadi pemimpin. Namun hal yang perlu diingat adalah ayah atau ibu atau orang dewasa lainnya yang setiap hari bersama anak harus memperhatikan bagaimana kita berbicara dan bertingkah laku dekat anak. Hindari dan jangan sekali-sekali merokok di dekat anak atau meminum minuman keras di dekat anak. Itu akan merugikan anak karena anak akan melihat dan mempraktekannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ada seorang ahli namanya si Albert Einstein. Kita semua tahu si Albert Einstein adalah seorang fisikawan, seorang ahli, seorang profesor. Dia bilang begini, untuk mencerdaskan anak mudah saja. Berilah kesempatan ia bermain. Dia bilang apa? Play is the highest form of research. Bermain adalah sebuah bentuk penelitian yang tertinggi. Jadi menstimulasi anak tidak harus kita membeli barang-barang yang begitu mahal. Dengan bermain menggunakan media-media yang ada di sekitar, kognitif anak, otak anak terasah, terstimulasi dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya berpikir untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa memberikan subscribe di YouTube saya, dan saya akan berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Oke, baik, salam jumpa, salam PAUD, dan jadilah orang tua yang terbaik bagi anak-anak.